Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, namanya umur ini memang Allah ya yang semuanya yang punya. Nah, ini bagaimana jika cobaan datang nih menjelang pernikahan terjadi akibat salah satu calon mempelainya ini harus wafat menghadap Allah. Seperti apa caranya untuk mampu menerima kenyataan? Karena memang ini nggak mudah pastinya. Karena sudah berangan-angan, mungkin ada anda yang bagaimana gitu ya. Ustaz Syamoni menjelaskannya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku Ustaz Ilmam, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, baginda Nabi SAW menemui seorang sahabat yang sedang sibuk dengan pedangnya, seorang ahlus sufa bernama Sayyidina Zahid. Maka ketika baginda Nabi SAW menemuinya, pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW ditanyakan kepadanya, "Wahai Zahid, kenapa engkau sendiri terus?" Maka Zahid pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak sendiri, aku senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala." Jawab baginda Nabi SAW, "Bukan begitu maksud saya. Kenapa engkau betah membujang? Padahal menikah mudah bagimu. Dalam Islam menikah sangat mudah wahai Zahid." Maka kata Zahid, "Ya Rasulullah, lihatlah wajahku ini yang tidak begitu rupawan dan lihatlah keadaanku. Aku hanyalah ashabus sufa yang tidak mempunyai apa-apa. Tidak punya harta, tidak punya kedudukan dan aku bukan orang yang terpandang." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Jikalau engkau mau, aku akan membantumu." Maka Zahid pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Segeralah dipanggil penulis surat baginda Nabi SAW untuk menuliskan sebuah surat, yakni surat lamaran untuk melamar seorang anak gadis. Maka Zahid pun diminta, "Wahai Zahid, bawakan ini kepada sahabatmu yang bernama Sa'id." "Ya Rasulullah, Sa'id itu seorang bangsawan, dia pun orang kaya raya. Dan putrinya pun seorang yang cantik jelita. Mana mungkin aku diterima?" Kata baginda Nabi SAW, "Ya udah bawa aja dulu." Maka dibawalah surat ini oleh Zahid ke rumah seorang sahabatnya bernama Sa'id. "Ada apa sahabatku, engkau datang ke rumah?" "Saya mengantarkan surat dari Rasulullah SAW." Dibukalah surat tersebut, ternyata berisi lamaran Rasulullah kepada Zulfah anak Sa'id untuk Zahid tadi. Maka subhanallah ketika dibacanya, "Tunggu dulu sahabatku, saya tanyakan kepada anak perempuanku." Ketika ditanyakan, anak perempuannya pun Zulfa pun mengatakan, "Wahai ayah, begitu banyak yang melamarku, tapi aku tidak menerimanya, aku tidak mau menerimanya, aku menolak lamarannya." Maka keluar dari rumahlah sang ayah mengatakan, "Sahabatku mohon maaf, bukan aku tidak menerimamu, tapi anakku yang tidak menginginkanmu. Maka sampaikanlah kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Terdengar daripada telinga Zulfah, anak gadis tadi dengan mengatakan, "Kenapa bawa-bawa nama Rasul?" "Anakku, sebenarnya surat ini dari Rasulullah untuk melamarkan Zahid untukmu." Maka berkatalah anak perempuan tadi dengan mengatakan, "Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Saya tidak akan pernah menolak. Sami'na wa ata'na." Kalau Rasul yang mengatakan, kalau Allah yang mengatakan, maka dari itu kawinkan aku, wahai ayah. Nikahkan aku dengannya, wahai ayah. Hari ini aku terima lamarannya. Maka pulanglah Zahid untuk yakni mempersiapkan bawaan pernikahannya atau seserahannya. Dia pun meminta daripada bantuan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf yang berpunya pada saat itu. Ketika dikumpulkan, maka tersedialah untuk seserahannya. Tiba-tiba ada panggilan peperangan oleh baginda Nabi SAW. Maka Zahid pun mengatakan, "Saya akan menjual semua seserahan ini dan kubelikan kuda yang bagus untuk ikut berperang." Berkata para sahabat, "Wahai Zahid, nanti malam engkau akan berbulan madu. Kenapa engkau bermalam pengantin? Kenapa engkau mau merelakan dirimu untuk berperang?" "Tidaklah, takdir Allah akan berkata lain. Kalau saya syahid alhamdulillah, kalau saya pulang saya alhamdulillah juga." Maka berangkatlah Zahid ke medan perang. Namun ternyata dia syahid di medan perang. Maka berkatalah Zulfa dengan mengatakan, "Ya Allah, jikalau engkau tidak memberiku kesempatan bersama dengan suamiku di dunia, maka berikan aku kesempatan bersamanya di Masya surgamu ya Allah, Allah." Masya Allah. Maka Amin. merelakannya dengan berhusnudzon kepada Allah dan meminta agar bisa setingkat di surganya Allah Masya Subhanahu wa Allah. taala. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama.